Pak Ketua bisa ceritakan atraksi yang ditawarkan di Desa Wisata Tinala di Nah, secara kelembagaan kami diberikan pengukuhan sama Pak Lurah sama Kepala Dinas Pariwisata. Camping kemudian ya kami nambah-nambah atraksi maupun atraksi buatan yang lain. Ini nanti dinas perintah ya? Besok pagi. Oh besok pagi ya? Besok itu 25. Dan kalau paket-paket yang lain ada paket misalnya paket edukasi kopi maupun paket yang mengusahakan anak-anak sekolah dari masyarakat, pendamping petani, sederhana, Ini lokasinya kalau misalnya ke sini ini berarti berkeliling desa gitu Pak ya? tergantung. Jadi camping. Juga beberapa dengan Pak Kepala Dinas juga sampai ke DBI silver medal untuk ASEAN untuk upskilling. Ada glamping gitu ya? Oh bisa dibongkar pasang gitu ya? Juga saran. Ini kau ngingetin lagi mambungnya nggak tuh? Bisa 500 anak ya harus ada 50-an paling tidak itu target. Ada sisa, pendapatan tahun lalu kan ada sisa untuk bisa bangun toilet. Iya, amin. Harus Masing-masing ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar. Oke. Berapa dijual satu dijual? Enak untungnya dulu. tahan berapa hari? Nggak pakai pengawet. Sekarang? Iya, sekarang saya Tetap juga ya? Iya, saya nggak pakai pengawet. Jadi itu kan kita punya ada 6.000 lebih ya desa wisata di seluruh Indonesia. Nah, salah satu yang juga sudah banyak mendapat penghargaan adalah Desa Tinala ini. Dan kita lihat sendiri bagaimana masyarakat desa begitu itu bisa mendapatkan nilai ekonomi, bisa menggerakkan ekonominya dari sektor pariwisata. Dan mungkin memang ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan terus ya Pak ya, yang itu kenapa saya datang untuk melihat juga apa keunggulannya dan kemudian apa yang perlu untuk kita kembangkan bersama-sama. Itu kira-kira ya Pak ya. Tapi sejauh ini yang memang kedepannya itu kan kita bicara soal pariwisata berkualitas, pariwisata berkelanjutan, dan kalau kita bicara pariwisata berkualitas itu kan kita bicara soal experience yang didapatkan oleh wisatawan. Bagaimana wisatawan datang ke satu tempat mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas gitu, dengan apa yang ditawarkan Desa Wisata Tinala ini, seperti bisa belajar bikin wingko misalnya, atau belajar melukis, belajar bikin topi. Itu kan experience yang tidak banyak didapatkan di luar begitu. Nah, ketika datang ke sini mendapatkan itu akan menjadi cerita, ada pengalaman yang bagus yang mereka dapatkan. Kemudian pariwisata berkualitas kita lihat ya, sekarang ini di Kementerian Pariwisata melaksanakan program namanya Gerakan Wisata Bersih. Itu berfokus pada dua hal, pengadaan toilet atau toilet yang bersih dan juga pengelolaan sampah di destinasi wisata. Itu menuju ke pariwisata berkelanjutan tadi. Kemudian kita lihat juga nih alam dan sebagainya yang terjaga, itu juga kita bicara soal pariwisata berkelanjutan. Jadi Desa Tinala ini adalah salah satu yang sudah menerapkan terkait dengan pariwisata berkualitas dan juga pariwisata berkelanjutan. Apa Pak Kades yang kemudian masih mungkin jadi hal yang dipesankan begitu terkait dengan pengembangan Desa Wisata Tinala ini? Jadi kami ingin mempunyai TPS 3R. TPS 3R ya. TPS 3R seperti itu. Apa itu? Untuk pengelolaan sampah tempat ya? pengelolaan sampah, reduce, recycle, reduce itu. Jadi seperti itu. Jadi kami belum punya itu supaya yang mendukung terkait dengan pariwisata berkelanjutan tadi. Iya, iya. Ini jadi kalau ada wisatawan mana kalau saya beli? Kita bikin kalau dari Bali itu belum lahir aja udah bisa.
Harus gini. Saya mau gambarnya pakai buka. Ada Bang, foto saya kan ada di Palembang. Yang masjid Quran terbesar itu loh. Sampai lompat-lompat kalau lompat-lompat tidak maksimal bu tadinya nggak rapi. Kalau saya biasanya Sambanggo. Hari ini alhamdulillah kita kerabuan dihadiri oleh Bu Wamen yang baru saja menjabat. Ini bukti bahwa Tinalah sudah tercatat di tataran nasional sebagai salah satu desa wisata yang memang punya kualitas yang sudah bisa diunggulkan. Nah, kunjungan ini saya kira bisa, mudah-mudahan ada feedback dari kementerian ketika Mas Panggih, Pak Lurah juga menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan saat ini dan saat-saat mendatang. Mudah-mudahan nanti akan gayung bersambut mendapat program-program tambahan sehingga Tinalah ini menjadi salah satu desa wisata yang sekali lagi bisa diandalkan, terutama untuk pemberdayaan masyarakatnya semakin. Pak, kendala sampai saat ini untuk pariwisata sampai tahun Kendala yang paling menonjol untuk saat-saat ini adalah tentang izin lahan ya. Jadi biasanya desa-desa wisata itu kan pemanfaatan TKD misalnya. Nah, untuk urusan TKD pasti nanti prosesnya ya harus mengikuti aturan yang ada dan agak panjang, jadi harus lebih bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak semua desa wisata ini bangunan sinergitasnya kuat. Jadi kalau di Tinalah ini kan sudah teruji ya antara pemerintah kalurahan dengan desa wisata, dengan Pok Darwis, dengan Bumkal, dengan masyarakatnya itu sudah kempel gitu. Jadi mau ada event kapanpun mereka siap. Nah, ini yang belum dipunyai oleh semua desa-desa wisata. Makanya kami selalu sampaikan kepada teman-teman desa wisata yang di Kulon Progo jumlahnya sekarang menjadi 28 dengan 38 Pok Darwis itu. Kami selalu kunci kesuksesannya desa wisata itu diantaranya adalah sinergitas yang kuat. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.